Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal dari gelombang. Contoh pertama, perhatikan gambar berikut. Oke, terlihat gambarnya. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya, ini merupakan gelombang transversal. Oke, kita diminta untuk menentukan titik dua gelombang, satu gelombang, seperdua gelombang, seperempat, 3/4 gelombang, dan 1,5 gelombang. Oke, kita menentukan titiknya ya, A, aksen B gitu ya. Nah, kita kerja dulu bagian A, dua gelombang. Nah, ingat bahwa satu gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah. Berarti satu gelombang itu sampai sini. Oke. Berarti kalau dua bukit, dua lembah. Artinya dua bukit, dua lembah dari A sampai E. Berarti A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E. Itu dua gelombang. Dua bukit, dua lembah. Nah, berarti A udah ya, A sudah. Sekarang B, satu gelombang. Nah, kita sudah tahu bahwa A sampai C adalah satu gelombang. Satu bukit, satu lembah. Berarti satu gelombang A sampai C. Oke, satu gelombang. Nah, sekarang B udah, sekarang C, setengah gelombang. Nah, perhatikan, setengah gelombang A sampai C itu satu gelombang, satu bukit, satu lembah. Nah, kalau setengah gelombang atau seperdua, artinya dia cuma segini, A sampai B. Berarti itu adalah setengah gelombang. Nah, sekarang karena C sudah, berarti ini C sudah. Sekarang D. D adalah seperempat. Nah, kalau A sampai B adalah setengah, seperdua ya, berarti dari A sampai A aksen itu adalah seperempat. A aksen ke B juga seperempat. B ke B aksen seperempat. B aksen ke C seperempat. Seperempat, 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 satu. Nah, sementara diminta adalah seperempat, berarti A sampai A aksen. Nah, ini A sampai A aksen itu sudah seperempat. Itu adalah seperempat gelombang A sampai A aksen. Nah, berikutnya 3/4 gelombang. Nah, kalau 3/4 gelombang ini kan seperempat, gitu kan? Ini 0,5 seperdua, ini 1. Oke. Berarti kalau kita hapus dulu ya, supaya jelas gambarnya kembali. Kita untuk mencari 3/4. Nah, untuk mencari 3/4 gelombang, berarti kita harus menentukan A sampai B ini adalah seperdua. Oke, ini adalah seperdua. Nah, B ke B aksen itu seperempat. Nah, sekarang seperdua ditambah seperempat sama dengan 3/4. Berarti A sampai B aksen itu adalah 3/4 gelombang. Oke. A sampai B aksen, bukan B ya, tapi B aksen. Kalau A sampai B itu seperdua doang. Nah, 3/4 itu A sampai B aksen. Nah, ini. Oke. Sekarang untuk 1,5 gelombang. Oke, 1,5 gelombang kita tahu bahwa satu gelombang itu adalah mulai dari A sampai C. Itu 1,5 gelombang.
Oh sorry, A sampai C itu satu gelombang. Nah 0,5 nya berarti C sampai D. Oke, berarti A sampai D itu 1,5 gelombang. A sampai C 1, C sampai D itu 0,5. 0,5 itu 1/2 ya. Berarti A sampai D itu 1,5 gelombang. Paham sampai sini ya? Itu menentukan titik-titik panjang gelombang ya. Mau 1, mau 2, mau 1/2, 1/4, 3/4, 1/5, itu mudah ya. Oke, kita lanjut ya contoh berikutnya. Nah, contoh 2 sama transversal. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya A, B, C, D. 0,5, 1,0, 1,5, 4. Nah, oke. Tentukan berapa jumlah gelombang pada gambar. Nah, kita tentukan berapa jumlah gelombang sini. Amplitudonya berarti simpangan terbesarnya berapa. Periode berarti waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan satu gelombang. Panjang gelombang artinya lambda, berapa panjangnya satu bukit satu lembah. Cepat rambat gelombang ada kecepatan gelombangnya ya. Jumlah gelombang dalam 1,5 menit. 1,5 menit itu waktunya T kecil ya. Berapa jumlah gelombang ini N gitu ya, simbolnya N. Oke, kita kerja yang pertama. Jumlah gelombang pada gambar di atas adalah 1,5 gelombang. Nah, gimana caranya ditentukan? A sampai C ini satu gelombang. Kenapa? Satu bukit, satu lembah. Nah, sementara gambar ini satu gelombang. Nah, sisanya tinggal satu bukit doang. Berarti ini adalah 0,5. Berarti 1 ditambah 0,5 adalah 1,5 gelombang. Artinya gambar ini yang ditampilkan adalah 1,5 gelombang atau 1,5 lambda, boleh ya. Oke, lanjut ke B. Amplitudo gelombangnya adalah 4. Nah, ingat amplitudo adalah simpangan terbesar. Oke. Berarti dari sini, dari titik ini ya. Di sini. Oke, naik ke atas. Nah, ini adalah 4 cm satuannya ini. Berarti amplitudo gelombangnya adalah 4 cm. Nah, sekarang boleh nggak kita ambil dari sini? Ini boleh juga, ini simpangan terbesarnya juga ini. Nah, oke. Berarti 4. Berarti amplitudo gelombangnya adalah 4. Nah, berikutnya periode gelombang. Nah, periode itu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gelombang. Nah, periodenya adalah 1 sekon. Ingat, satu gelombang itu, nah saya hapus dulu ya. Satu gelombang itu satu bukit satu lembah. Jadi ini bukit sampai sini. Nah, di sini. Oke. Bagaimana cara nentuin waktunya? Ingat, ini dalam sekon. Berarti 0, 0,5, 1, 1,5 ini waktu, ini sekonnya. Oke, berarti untuk sampai di sini dia membutuhkan 1,0. Jangan ambil 1,5 karena 1,5 itu 1,5 gelombang. Ya, sementara untuk periode itu satu gelombang saja. Berarti satu bukit satu lembah dia pas di 1,0 sekon. Sehingga periodenya adalah 1,0 detik atau sekon. Itu ya. Itu C, periode. Nah, sekarang udah A, B, C sudah. Sekarang panjang gelombang. Ingat, panjang gelombangnya berapa? Perhatikan coba. Satu bukit satu lembah itu satu gelombang. Nah, untuk setengah gelombang ya, ini setengah gelombang itu dia 10 cm. Ini satu lembah. Artinya besarnya lembah ini sama dengan bukitnya ini. Oke, berarti jika di sini 10 berarti di sini juga 10.
cm. Nah, berarti satu gelombang itu 10 cm bukit, 10 cm lembah. Satu bukit satu lembah artinya 10 tambah 10 sama dengan 20 cm. Panjang gelombangnya 20 cm. Di sini juga 10. Nah, tetapi yang kita ambil itu hanya satu gelombang, tidak perlu sampai 1,5, sampai sini saja. Oke. Nah, selanjutnya cepat rambat gelombang. Untuk menghitung cepat rambat gelombang, coba kalian perhatikan. Kita harus tentukan dulu persamaannya bahwa V itu sama dengan panjang gelombangnya dibagi periodenya. Nah, panjang gelombangnya itu kan sudah kita tahu 20. Periodenya kita tahu 1. Oke. Berarti tinggal 20 dibagi 1,0 sama dengan 20 meter per second. Nah, itulah cepat rambat gelombangnya. Oke, paham ya? Gampang. Panjang gelombangnya dibagi periodenya. Itu adalah cepat rambat gelombang. Nah, sekarang bagian F. Ini bagian F. Jumlah gelombang dalam 1,5 menit. Nah, ingat 1,5 menit itu sama dengan 90 detik. Oke, 1 menit 60 detik. 0,5 menit 30 detik. 60 tambah 30 sama dengan 90 detik. Ya. Nah, berikutnya persamaan untuk mencari jumlah gelombang itu bisa T sama dengan T per N atau F sama dengan N per T. Ya, kita gunakan ini aja. Kenapa? Karena sudah kita ketahui periodenya. Oke, kita ketahui waktunya. Nah, karena yang kita cari adalah N, gitu ya. T sama dengan T per N, berarti kita balik. N sama dengan T kecil dibagi periode. Waktu dibagi periode. T kecilnya atau waktunya itu adalah 90 detik. Oke. Periodenya itu adalah 1,0 second. 90 dibagi 1,0 ini 1 ya. 90 dibagi 1 sama dengan 90 gelombang. Oke. Jadi banyaknya gelombang adalah 90. Paham ya? 90 gelombang. Jadi gelombang ini ya selama satu gelombang itu selama 1 detik. 1,5 gelombang itu sama dengan 1,5 second. Yang ditanyakan 1,5 menit. Berarti 90 gelombang. Oke? Logikanya adalah 1 gelombang 1 detik. Kalau 90 detik ya 90 gelombang. Paham ya sampai sini ya? Terima kasih.